Baik, alhamdulillah. Kita mulai ya, Bismillah. Ini adalah pertemuan pertama dari 4 sesi kita mengkaji Quran Mapping, dan di dalam Quran Mapping sesuai judulnya kita coba petakan setiap suratnya. Yang akan dipetakan ada beberapa unsur seperti di cover bisa kelihatan, tapi yang mau ditekankan dalam pembahasan kita adalah poin-poin terkait dengan satu, nama suratnya, kemudian dari mana nama surat didapatkan, kemudian apa saja isi surat tersebut secara garis besar, atau boleh saya istilahkan tema besar surat, dan apa ayat-ayat yang menunjukkan tema besar tersebut, dan kemudian hubungan antara nama surat dengan tema besarnya. Dan itu semua berdasarkan apa yang diterangkan para ulama. Misalnya Al-Hafidz Asyuti di dalam Al-Itqan, beliau menyatakan qad tsabatat, telah jelas, telah tetap jami'u asma'i as-suwari bin tauqif. Salah hafal. Semua nama surat itu ditetapkan secara tauqifi. Tauqif artinya apa? Artinya yang menentukan adalah Allah dan Rasulnya. Al-Imam Al-Hafidz Asyuti menukilkan tanpa membawakan perbedaan pendapat bahwa nama-nama surat itu ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya semuanya. Dan ada tulisan bagus, buku ya, ditulis oleh Syekhah Ad-Dawsari ya, itu mengumpulkan dalil-dalil dari Quran atau hadis tentang nama-nama setiap surat. Tapi nanti mungkin saya tidak eh, hadirkan bukunya dan kutipan-kutipannya semuanya, karena itu bisa jadi topik sendiri. Namun akan saya singgung beberapa yang mungkin kita bingung. Ya, beberapa yang kita bingung. Misalnya Al-Isra, ya, dia suratnya namanya Al-Isra atau Bani Israil. Dia ada lagi misalnya surat 40, surat Ghafir ataukah surat Al-Mu'min. Nanti mungkin akan kita bahas, insya Allah. Jadi itu dulu nama surat dari Allah dan Rasulnya. Nah, kalau gitu berarti gak mungkin dong Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya memberi nama surat gak ada hubungannya nama surat tersebut dengan isi suratnya. Mungkin ya. Ada mahasiswa nih atau siswa bikin tugas makalah, judul sama isinya nggak ada hubungannya, kan pasti sama gurunya sama dosennya diapain, ditegur ya, ini apa ini judulnya, misalnya pengaruh menonton joget-joget di TikTok terhadap perilaku siswa misalnya. Tapi judul yang bagus begitu, isi makalahnya kagak ada tentang joget, nggak ada tentang TikTok, tapi bahas tentang bola misalnya. Kita bilang apa tuh, judulnya bagus apa enggak berarti? Judulnya nggak bagus. Atau isi makalahnya nggak bagus. Judulnya bagus, isi makalahnya nggak bagus. Makalahnya bagus, judulnya nggak bagus. Nah, mustahil lah Allah Subhanahu Wa Taala ngasih nama surat tidak berhubungan dengan isi suratnya. Mungkin. Makanya Al-Hafidz Al-Biqai itu menyatakan begini. Ismu kulli suratin mutarjimun an maksudiha. Wah, ini kata-kata emas besar nih kata-kata ini. Meskipun singkat. Nama setiap surat menunjukkan maksud dari surat tersebut. Nanti itu kita lacak. Al-Baqarah apa hubungannya dengan isi suratnya, gitu ya, dan seterusnya. Dan itu yang saya sebut salah satu unsur penting dari Quran Mapping, yaitu pemetaan tema-tema besar setiap surat. Karena memang surat Al-Quran itu tidak seperti makalah atau buku pada umumnya yang ditulis manusia. Kalau buku, kita mau tahu, misalnya buku fikih aja lah, yang ada unsur agamanya ya, buku fikih. Kita mau tahu apakah ya kalau orang itu
merokok membatalkan puasa atau enggak misalnya. Dia nyari di mana? Pertama-tama daftar isi. Gitu ya, dia beli buku fikih atau punya buku fikih, dia tar daftar isi. Kemudian dia kemana nyarinya? Kitabus Siam, bahasan puasa. Begitu ya? Tapi di Quran nggak begitu cara mengurutkannya. Makanya ini yang kita butuhkan sebenarnya. Ya itu nggak salah. Jangan kita bilang wah Quran berarti jelek karena kita untuk nyari satu topik terpencar di beberapa tempat. Jangan bilang jelek. Karena memang satu, Al-Quran ini firman Allah yang Allah maksudkan sebagai kitab suci umat yang sangat banyak lintas generasi dari zaman Nabi Muhammad SAW abad 7 Masehi sampai akhir zaman. Kita nggak tahu nanti. Sekarang aja kita udah 15 abad dengan Nabi SAW. Maka gaya-gaya yang urut begitu tadi mungkin cocok bagi sebagian kalangan, bagi sebagian generasi, tapi nggak cocok bagi generasi lain, bagi orang lain. Ada yang senang kalau baca satu topik ini ntar diulang lagi, senang. Dia ada merasa tertantang untuk mencari. Wah, kisah Nabi Musa misalnya. Startnya dari mana kisah Nabi Musa? Dia tertantang, mana ya titik awal kisah Nabi Musa? Saya beri contoh aja, ada film terkenal. Ya, saya pikir bapak-bapak ibu-ibu hadirin semua tahulah film tersebut. Judulnya Star Wars. Ya. Film Star Wars ini sangat terkenal, salah satu film yang digemari orang seluruh dunia. Tapi tahu kan kita semua bahwa urutan filmnya pertama kali muncul episode 4 dulu. Nah, episode 4 dulu. Terus episode 5, terus episode 6, terus baru episode 1, baru episode 2, baru episode 3. Terus baru episode 7 lagi. 8, 9. Belum lagi antara film-film ini ada film-film kecil yang kadang di bioskop, kadang cuma di aplikasi. Ya, kecil-kecil. Terlepas dari film Star Wars kita nonton atau enggak, saya mau bilang bahwa film yang cara menyajikannya dalam tanda kutip ya, tidak berurutan begitu, ternyata memancing penasaran yang banyak dari orang-orang yang menontonnya. Mereka, wah, ini seru. Penasaran kisah sebelumnya apa ya? Mau cari tentang ini ada di mana ya? Gitu. Oke. Jadi intinya nanti mungkin kita bisa lanjutkan pembahasan tentang munasabah antar urutan-urutan itu, hikmah-hikmahnya di tengah-tengah kajian ya. Ini dia contoh dari para sahabat tabiin dan tabiin yang mereka punya perhatian juga terhadap pembahasan seperti ini. Misalnya Ibnu Abbas, beliau menyebut tentang surat Al-Lail, inilah aku hadhi suratu nazalat fis samahati wal bukhul. Tema besar surat Al-Lail adalah kedermawanan dan kekiran. Ali ibn Zaid dari tabi'in beliau mengatakan kana yuqalu li suratin nahl wa surat. Dulu di generasi tabi'in mengatakan tentang surat An-Nahl kana yuqalu li suratin nahli suratan ni'ami, dijuluki surat nikmah, surat ni'am, nikmat-nikmat. Kenapa? Likasrati taqdari ni'ami fiha, karena banyak penyebutan nikmat di dalamnya. Artinya ini contoh saja bahwa generasi sahabat tabiin mereka punya perhatian. Ini surat ini apa sih gagasan besarnya? Surat ini julukannya apalah kita boleh sebut begitu. Ini menunjukkan mereka baca Quran gak hanya baca surat lewat gitu aja, tapi dipikirin. Ini banyak nasihatnya, banyak faedahnya, banyak pelajarannya. Tapi semuanya nyambung gak sih? Di sini saya pikir ada hadirin sekalian baik yang online maupun yang offline yang pernah ikut tes IELTS ya, tes IELTS atau tes TOEFL. Ada di situ suruh nulis esai. Di antara poin penilaian esainya adalah koherensi. Mesti ada keterhubungan antar kalimat-kalimatnya, nyambung. Dan antar kalimat dengan isi paragrafnya, dan antar paragraf dengan judul tema esai. Maka nggak mungkin Quran yang satu surat sebut banyak pelajarannya, banyak nasihatnya, terus nggak nyambung satu sama lain, nggak mungkin. Ini juga disebutkan di sini oleh ulama, nama beliau adalah
Abu Zubair Al-Qarnati dari Granada. Ini yang salah satu yang paling pertama menyebut istilah maksudus surah, tema besar surah. Beliau sebut tentang tema besar surah Al-Qamar. Al-Hafidz Ibnu Qayyim juga sama menyebut tema besar maksud daripada surat Al-Kafirun, dan yang paling terkenal pertama kali membukukan semua tema-tema besar surat Al-Quran dalam satu buku adalah Al-Hafidz Al-Bukhari dalam judul buku beliau Masā'ibun Nadhar, yang bisa digeser ya. Kata beliau begini, kullu suratin laha maqsidun wahid. Setiap surat punya satu tema besar. Yudaru alaihi awwaluha wa akhiruha. Dari awal surat sampai akhir surat berporos, berputar mengelilingi tema besar tersebut. Wa yustadallu alaihi fiha, dan menjadi dalil, argumen, premis, penguat daripada tema besar tersebut. Faturattabul muqaddimatu dallatu alaihi ala atsfani wajhin wa abda'i nahjin, kata beliau. Maka begitu apik bagian-bagian dari surat tersebut menyusun dan menguatkan tema besar suratnya. Jadi bayangkan surat Al-Quran itu ibarat satu esai terdiri dari 4 paragraf. Masing-masing paragraf menguatkan judulnya. Judulnya misalnya tadi apa? Apa yang kita bikin judul? Esai misalnya, dampak buruk menyontek bagi siswa. Paragraf 1, 2, 3, 4. Maka paragraf 1, 2, 3, 4 mestilah apa? Menguatkan judulnya. Dampak buruk menyontek bagi siswa. Dan masing-masing kalimat di paragraf-paragraf tersebut mesti apa? Mesti menguatkan juga isi dari setiap paragraf. Nah, itulah surat Al-Quran. Satu Al-Quran itu satu buku, satu gagasan besar. Kemudian gagasan besar tersebut dibagi ke dalam 114 surat. Masing-masing 114 ini punya gagasan khas yang semuanya 114 tadi berhubungan menguatkan gagasan Quran sebagai kitab petunjuk hidup. Dan masing-masing surat punya ayat-ayat yang masing-masing ayat menguatkan gagasan besar setiap surat. Itu yang mau kita gali. Bisa dipahami ya? Tidak awalnya, silakan. Ini belum digeser, mungkin bisa digeser. Nah, belum digeser. Digeser-geser aja. 1, 2, 3. 3 kali. Satu lagi. Ya. Ini 5 langkah kuncinya. Kita ikhlaskan ya. Kalau misalnya kita mau coba cari sendiri, ya boleh dulu aja. Enggak apa-apa, antara buat. Maka kita lihat lakukan 5 langkah ini, mengikhlaskan niat, mohon taufik kepada Allah. Nomor 3, mencermati nama suatu surat. Terus setiap kita baca ayat-ayat di surat tersebut, kita ingetin tuh nama judulnya, judul suratnya. Kemudian satu ayat kita baca dengan jeli dan penuh perenungan. Kemudian kita hubungkan gagasan masing-masing ayat di surat tersebut serta gagasan ayat-ayat tadi dengan nama suratnya. Contoh Al-Fatihah. Next. Karena hari ini mulainya pukul 10 ya, bukan pukul 9. Maka kita hari ini paling maksimal membahas 20 surat. Insyaallah. Yang pertama Al-Fatihah. Judulnya Al-Fatihah artinya pembukaan. Boleh juga diartikan surat pembuka. Boleh juga begitu. Fatihah. As-surah Al-Fatihah. Surat yang membuka. Tema besar surat ini bisa dilihat di halaman 66. Misalnya di buku QM ini Quran Mapping maksudnya. Bagi yang punya bukunya, cetakan pertama atau kedua atau ketiga, ini agak beda. Cetakan pertama kertasnya putih ya, yang kedua dan ketiga kertas yang krem. Nah itu tuh, gitu. Baik. Ya, itu kertas krem cetakan kedua. Lebih ringan, katanya lebih ringan. Ya, jadi lebih nggak kelihatan tebal. Tapi halaman sama. Ya, apa yang saya ketahui, walaupun saya belum pegang cetakan keduanya, tapi saya pikir dari laporan penerbit nomor halamannya sama. Di halaman 66 disebutkan di situ bahwa Al-Fatihah tema besarnya pemaparan bahasan pokok Al-Quran.
Dan Al-Quran bisa dibuatkan 3 bahasan pokok. 1, akidah. 2, syariah. 3, kisah. Nih 3 ya. Ada 3 di sini. Ya, yang pertama apa? Yang pertama akidah. Yang kedua syariah. Yang ketiga kisah. Dan semua ayat Quran nggak keluar dari 3 topik utama ini. Nggak ada yang keluar. Kalau pembahasan tentang puasa, berarti maksudnya apa? Syariah. Kalau pembahasan tentang surga, berarti maksudnya akidah. Kalau pembahasan tentang cerita Nabi, berarti kisah. Walaupun satu ayat bisa aja dia syariah sekaligus akidah bisa aja, ya. Atau kisah sekaligus akidah bisa. Tapi nggak akan keluar dari 3 ini, 3 akidah, syariah, kisah. Bahkan kalau kita nggak paham huruf-huruf muqatta'ah, huruf muqatta'ah itu masuknya ke ranah akidah, ya. Sebagaimana nanti ada penjelasannya. Kalau tentang akhlak gimana? Maksudnya mana akhlak? Berbakti pada orang tua, maksudnya mana? Syariah. Ya, syariah. Itu bagian dari aturan. Gampangnya akidah ini keyakinan, syariah itu perbuatan. Nah, kisah itu ya menceritakan cerita di masa lalu atau di masa depan. Ada juga di Al-Quran cerita tentang masa depan. Cerita tentang bagaimana proses hisab itu kan kisah juga, tapi di masa depan. Ya, atau setidaknya di masa depan setelah Nabi Muhammad SAW wafat, ada juga. Ya, lanjut. Nah, Al-Quran yang isinya 3 itu, maka ditunjukkanlah di surat Al-Fatihah 3-3-nya. Ibarat daftar isi ya. Ibarat aja nih, nggak persis sama seperti daftar isi kita. Ayat 1-4 bicara tentang apa? Akidah, menunjukkan akidah. Dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ayat Maliki yaumiddin selesai itu. Ayat akidah, yani khas akidah. Ayat 5, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu syariah. Karena di situ ada ibadah, na'budu, ada isti'anah, minta pertolongan, nasta'in. Gimana minta pertolongan ini? Ada yang khusus hanya pada Allah SWT, isti'anah yang paling tinggi, dan ada isti'anah yang diizinkan kepada manusia. Ini ada unsur juga muamalah di situ, bagian daripada syariat. Pertanyaan muncul, oke. Terus di mana di mana ayat tentang kisah di Al-Fatihah? Kalau ayat tentang akidah udah ada 1-4. Bahkan itu banyak buku-buku akidah menjelaskan nama-namanya. Ada yang nama-nama Allah ya, seperti Al-Maqsadul Asna karya Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam. Ada yang membahas tentang hari akhir aja, seolah-olah menjelaskan Malik Yaumiddin, itu di buku Al-Bughuruz Zakhirah misalnya karya Al-Imam Safarini. Ada juga buku yang membahas ayat 5 aja, misalnya Madarijus Salikin karya Al-Hafidz Ibnu Qayyim, itu membahas ayat 5 gitu, Madarijus Salikin. Nah, artinya ini dalam nih makna masing-masing ayat ini. Ayat 6 dan 7 itu ayat kisah. Nah, ayat 6 dan 7 bilangnya gimana? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walaupun lebih spesifiknya di ayat 7 ya. Tapi kan itu berkaitan dengan ayat 6. Allah berfirman bahwa orang beriman mengatakan, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Ayat 6. Jalan siapa? Jalan orang-orang yang kau telah beri nikmat atas mereka. Nah, nanti di surat 4, surat An-Nisa ayat ke-69, Allah tafsirkan tuh. Maksudnya itu adalah minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin. Mereka lah orang-orang yang diberi nikmat itu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Artinya semua cerita di Quran yang itu protagonis yang orang-orang baik, berarti terwakili kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan semua cerita antagonis terwakili ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fir'aun, Bal'am, apalagi
orang-orang jahatnya, Haman, Korun, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Soleh, semua al-maghdubi alaihim wad-dallun ya. Nah, nama surat ini berhubungan dengan tema besarnya. Al-Fatihah tadi apa? Pembukaan. Tema besarnya pemaparan bahasan-bahasan pokok Quran. Hubungan di mana? Hubungannya adalah orang Arab punya aturan ya dalam menyampaikan satu pembicaraan, pidato misalnya. Apa aturan tersebut? Aturannya adalah pidato yang indah, pidato yang mengandung bara'atul istihlal. Ini istilah dalam ilmu badiah. Badiah satu dari 3 ilmu balaghah. Ilmu badiah ada namanya istilah bara'atul istihlal. Apa tuh? Yaitu membuka satu pembicaraan dengan kalimat-kalimat yang akan disebutkan nanti di dalam pembicaraannya. Yang di Al-Fatihah ini ibarat muqaddimah. Nanti mau bahas apa di dalam pembicaraan intinya. Maka di pembukaan disinggung, dikasih kode. Nanti akan bahas ini. Yaitu dengan menyebutkan pembahasan akidah, syariah, dan kisah dengan singkat di awal Al-Quran. Dan surat Al-Fatihah surat paling mulia. Ya, kalau tebak-tebakan surat paling afdol, surat paling banyak fadilahnya surat apa? Al-Fatihah. Ya, surah Al-Fatihah. Nabi sendiri yang bilang, "Lau naka." Nabi bilang pada Abu Sa'id, suratan hiya a'dhamu suratin fil Qur'an. Aku akan ajari engkau surat yang paling agung di Quran ialah kata Nabi alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Surat kedua, surat Al-Baqarah. Tema besar surat ini, Allah alam, kalau kita renungkan surat ini, kita baca berkali-kali, kita pikir-pikir ya, kita baca rujukan-rujukan tafsir dan beragam-beragam kitab ulama, kita akan dapati bahwa tema besarnya adalah Quran adalah pedoman terbaik manusia dalam menjadi khalifah di bumi. Jadi ada unsur petunjuk, pedoman, dan ada unsur menjadi khalifah. Itu udah komplit tuh dengan inti-inti di surat Al-Baqarah. Karena di surat Al-Baqarah ayat 30 Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, aku menjadikan kau khalifah. Pertanyaan saya, kalau Pak Presiden ya menjalankan pemerintahan tidak ada aturan-aturan yang bisa beliau pedomani, bagus apa enggak? Kagak bagus. Makanya ada konstitusi di setiap negara tuh ya. Indonesia misalnya punya undang-undang dasar. Ya. Kalau presiden mau bertindak maka dia meneladani, memandomani apa? Undang-undang dasar. Zaman dulu ada GBHN ya, garis besar haluan negara. Pertanyaannya, manusia diangkat jadi khalifah, ngelola bumi, pimpin bumi. Masa ketika disediain apa ya? Panduannya, pedomannya. Minimal garis-garis besarnya lah. Ya memang begitu. Ya jangan terlalu diatur rinci. Itu dia kenapa Quran kok nggak sampai rinci kayak buku fikih? Ya iyalah. Supaya ada unsur fleksibilitasnya dalam hal-hal yang mutabayyirat. Gue nggak tebel juga bagaimana Quran kitab suci. Gimana ngapalnya kitab suci tebel buku fikih misalnya Al-Hawil Kabir ya. Al-Mughni, buku Dharma. Mungkin. Ini mau garis besar. Kamu undang-undang dasar juga yang segitu-gitu aja pas. Ya. Mau dijelasin dengan undang-undang, dengan apa lagi? Peraturan pemerintah dan serincian sampai aturan-aturan kecil tuh. Sampai peraturan menteri terus ya. Mungkin sampai peraturan daerah. Gitu. Tapi semua adalah tidak boleh melanggar aturan yang di atasnya. Kira-kira gitu. Nah, sama Quran itu. Untuk konstitusinya manusia sebagai khalifah di dunia adalah apa? Nah, makanya surat ini itu jawaban dari doa di Al-Fatihah. Ini munasabah namanya. Jadi urutan surat di Quran itu ada keterkaitannya. Nggak acak-acakan, ada.
dan begitu tersusun indah. Tadi kita doa apa di Al-Fatihah? Apa doa kita di Al-Fatihah? Apa doanya di Al-Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim. Kalau ada yang nanya, apa yang kita aminin? Amin. Lu ngaminin apaan tuh? Ihdina itu yang kita aminin tuh. Karena itu yang doa di Al-Fatihah. Gitu ya. Yang doa di Al-Fatihah ya ihdinanya itu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbinglah kami, beri kami petunjuk jalan yang lurus. Lantas dijawab sama Allah. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Apa tuh itu langsung doanya ihdina, dijawabnya oh huda. Langsung satu halaman dong bergeser. Kalau di mushaf ya, kanan doa, kiri jawabannya. Langsung. Masya. Bahkan nggak sembarang-barang nih. Karena Allah bilang la raiba fi, kagak ada keraguan di dalamnya. Jadi kalau Al-Fatihah mirip daftar isi, maka 5 ayat pertama surat Al-Baqarah mirip kata pengantar. Bisa kata pengantar kalau manusia yang bikin buku, bilangnya gimana? Barangkali pembaca yang budiman mendapati kekurangan di sini dan di sana. Mohon kiranya memaklumi. Ya gitu-gitu ya. Tapi Al-Quran enggak, kan Allah yang berfirman langsung, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Penulis mana berani bilang begitu? Buku ini tidak ada keraguan di dalamnya. Enggak ada, berani. Panjang ya. Nah, makanya di Al-Baqarah itu penuh dengan berbagai ya, lengkap lah semua hal terkait inti Islam. Misalnya rukun iman. 6-6-nya disebutin di Al-Baqarah. 6-6-nya. Misalnya di surat Al-Baqarah 177. Nah, bagi Bapak atau hadirin yang bawa Quran, boleh dibuka. Kalau di buku, saya sebutin itu di ya, mulai halaman 32. Ayat 177 Allah firmankan, Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Rukun iman tuh. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Dua tuh rukun iman. Wal malaikah wal kitab wan nabiyyin. 5. Satu lagi mana Ustaz? Ada di ayat 216 Al-Baqarah. Ya, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Aduh, takdir Tuhan ya. Beriman pada Allah Qadar, boleh jadi kamu suka tapi itu buruk, boleh jadi kamu benci tapi itu baik takdir. Dan ada ayat-ayat lain yang juga menyinggung tentang 6 rukun iman ini. Di Al-Baqarah disebut semua rukun Islam. Misalnya A163. Ya. Apa tuh ayat 163 tuh? Nah, Al-Baqarah 163 ya. Nah. Oh, ini tasyahadatain ya. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Syahadat pertama kan, syahadat la ilaha illallah. Tentang Nabi Muhammad, syahadat Nabi ada 146. Ya. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang yang ahli kitab itu tahu Nabi Muhammad adalah nabi. Seperti mereka mengenali anak-anak mereka adalah anak mereka. Itu syahadat Muhammadur Rasulullah. Ayat 43 tentang sholat dan zakat. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Rukun 2 dan rukun 3. Rukun iman yang keempat 183. Nah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Haji, mana haji? 196.
wa atimul hajja wal umrata lillah dan lain-lain. Bahkan semua bab utama fikih disebutin di Al-Baqarah nih. Pembahasan makanan kan di fikih ada kitabul at'imah, pembahasan makanan. Ada di 168. Ya ayyuhan nasu mimma fil ardi halalan thayyiban. Minuman ada minuman, ada juga. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'un linnas. Lihat 219. Muamalat ada juga ayat 275 ya tentang riba dan seterusnya 282 tentang pencatatan utang, lain-lain. Tentang nikah ada urusan keluarga ada juga 226 ya ada talak, nikah, ilak dan seterusnya. Peradilan ada juga 282 itu tentang pembuktian, persaksian. Pidana ada pidana, wah ada juga. Kisos misalnya 178. Jihad ada jihad di Al-Baqarah. Ada jihad 190 misalnya. Perbudakan ada juga 178. Wal abdu bil abdi. Komplit pembahasan syariah. Ihsan ada nggak ihsan? Oh ada 195. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Oh, berbuat ihsan lah. Jadi lengkap. Hadis Jibril tuh ya, Islam, iman, ihsan lengkap di surah Al-Baqarah disebutin. Karena dia adalah pedoman nih menjadi khalifah. Komplit. Nah, dia dijuluki Fustatul Quran, puncaknya Al-Quran. Dan makanya juga kata Ibnu Umar, inna ahadan minna idza qara'a al-Baqarah wal Imran jalla fi a'yunina. Sahabat kata Ibnu Umar, kalau udah hafal Al-Baqarah dan Al-Imran, maka udah kita hormatin banget. Kenapa begitu? Satu, ini panjang dua surat nih, Al-Baqarah Al-Imran. Jadi bisa hafal itu hebat. Dua, sahabat Nabi dulu kalau ngafal sambil ngapain? Sambil dipelajari tafsirnya. Ngafalnya dikit-dikit sambil pelajari tafsir. Maka kalau udah selesai hafalan Al-Baqarah dan Al-Imran berarti apa? Udah banyak tuh belajar tafsirnya tuh. Mana Al-Imran selesai. Berarti kan udah sekitar 4 juz. Ini sekitar 4 juz. Banyak tuh. Plus tafsirnya banyak. Banyak. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Oke lah, bagus lah isi Al-Baqarah dan kita udah paham. Sekarang nama ini sapi. Kenapa surat secakep itu namanya sapi gitu ya? Jadi Al-Baqarah terjemahnya itu sapi ya. Jangan terjemahannya sapi betina. Sebenarnya kurang akurat. Karena dalam bahasa Arab ya Baqaratun itu sapi aja. Ya. Karena Baqarun artinya bukan sapi jantan, tapi sapi-sapi. Baqaratun satu sapi. Sapi-sapi itu Baqarun. Jadi bukan Baqarun laki-laki jantannya sapi, Baqaratun muannats ya. Betina sapi enggak gitu. Tapi nggak apa-apa. Intinya sapi. Kenapa sapi? Kita bilang Allah besar. Hubungan nama surat Al-Baqarah yang tema besarnya adalah bahwa lihatlah dua kisah sapi di Al-Baqarah. Apa dua cerita sapi di Al-Baqarah? Satu, sapi disembah. Saya bawain gambar potretnya kira-kira begitu. Ilustrasi aja. Bani Israel menyembah sapi emas. Mulai kisahnya di ayat 54 dan lain-lain. Satu lagi cerita apa lagi? Penyembelihan sapi. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Yang dieksplisit kata-kata Baqarah. Ayat 67. Kisah ini dua nih, itu menunjukkan bahwa Bani Israel yang ditugaskan oleh Allah sebagai bangsa terpilih. Waktu itu mereka bangsa termulia. Ya. Tapi ternyata mereka tidak memedomani Taurat. Mereka abai terhadap nilai-nilai Taurat. Bahkan mereka menyembah sapi. Coba, ayat mana Taurat ngajarin nyembah sapi? Menyimpang. Udah gitu mereka udah disuruh sama Nabi Musa, sembelilah sapi. Mereka malah banyak nanya. Sapi yang gimana? Kata mereka. Sapi gimana? Padahal kalau disuruh nyembelih sapi,
Ya udah, sembelih aja sapi manapun sah. Umpama guru di sekolah bilang, bawalah coklat besok ya. Maka siswa yang cerdik, dia nggak nanya-nanya lagi. Langsung dia pulang, dia beli coklat apapun, dia bawa lah tuh. Nih, coklat. Walaupun murah misalnya. Nggak harus mahal-mahal, yang penting coklat. Meskipun coklat isinya banyak kacang. Gitu ya. Apa yang justru yang penting coklat. Tapi kalau siswa tidak cerdik, maka disuruh bawa coklat, besok bawa coklat anak-anak. Dia nanya lagi, coklatnya gimana, Bu Guru? Bu Guru ya ditanya begitu mungkin akan bilang, coklatnya yang ada kismisnya. Aduh, susah. Yang kayak gimana lagi kismisnya, Bu Guru? Yang coklat ada kismisnya, coklatnya kotak. Kismisnya kismis doang, apa kismisnya berkacang, Bu Guru? Ribet lah. Lama-lama mungkin gak ada tuh di dalam kenyataan tuh yang diminta oleh guru. Itulah kira-kira. Akhirnya mereka juga susah tuh. Dan kisah penyembelihan sapi itu karena Nabi Musa alaihissalam dilaporkan kepada beliau ada pembunuhan, ya, ada korban, tapi tidak ketahuan siapa pelakunya. Ya, bayangin aja, tergeletak orang, gak tahu. Maka dilaporkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kata Nabi Musa, Allah nyuruh saya supaya memerintahkan pada kalian sembelih sapi. Dari sini kita ngerti bahwa yang punya hadis nggak cuma Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa juga punya hadis. Ya nggak? Itu hadis bukan tuh? Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah. Itu hadis tuh. Hadis Nabi Musa ya. Hadisnya Nabi Musa. Karena kan nggak ada di Taurat. Tapi ya, disampaikan oleh Nabi Musa. Jadi tiap-tiap nabi juga punya apa? Hadis. Dan ada itu sebagian ulama yang ngumpulin hadis-hadis nabi-nabi lain. Ada. Dia pernah baca ngumpulin hadis-hadis Nabi Isa. Ini perkataan Nabi Isa yang tidak ada di dalam Injil. Tapi ada di riwayat-riwayat yang banyak ya di Israel. Al-Hafidz Ibnu Katsir juga punya kepedulian soal itu di buku Al-Bidayah wan Nihayah beliau. Beliau sering bawakan hadis-hadis para nabi yang lainnya. Intinya bahwa Nabi Musa alaihissalam nyuruh tapi mereka banyak nanya sehingga akhirnya hampir nggak melakukan tuh perintah. Maka Allah coba mau bilang begini ke kita, orang Islam, pembaca Quran, kalian mau jadi khalifah seperti yang diamanatkan kepada Nabi Adam? Iya, maka ikutilah pedoman Allah. Jangan seperti oknum Bani Israel di dalam dua cerita sapi tadi. Itu dia. Itu kira-kira apa namanya hubungan nama surat dengan tema besar. Dan memang Al-Imam Asyuti, Imam Zarkashi juga sebutkan bahwa nama surat Allah pilihkan itu nggak cuma menggambarkan isi suratnya, tapi juga ada unsur keunikan. Jadi dia nggak cuma menggambarkan, tapi juga unik, khas. Jadi yang khas dari surat Al-Baqarah, ya kisah dua sapi ini. Ya orang ketika dengar, ada di mana itu Ustaz? Di surat Al-Baqarah. Nah ini langsung, oh surat Al-Baqarah yang ini depan nih. Gak nanya surat Al-Baqarah itu yang mana? Karena udah khas dua cerita sapi ini. Gak disebutkan dua-duanya kecuali di surat Al-Baqarah. Lanjut. Kalau ada pertanyaan langsung boleh di chat. Di sini juga boleh aja tulis di kertas atau angkat. Surat Ali Imran, keluarga Imran. Tema besarnya wallahu a'lam adalah teguh menjaga agama dari gangguan eksternal dan internal. Makanya di surat ini ada ayat begini. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ayat 85. Barang siapa nyari agama selain Islam maka tidak diterima dan dia di akhirat rugi. Juga Allah firmankan di surat ini Al-Imran ayat 19. Innad dina indallahil Islam. Sungguh agama yang benar di sisi Allah cuma Islam. Ini memang surat ini surat yang ingin meneguhkan kita, meneguhkan keislaman kita. Baik dari gangguan eksternal maupun internal. Makanya di surat ini ada
tentang syubhat dari ahli kitab misalnya Nasrani ayat 59 tuh. Mereka bilang gini, ya nggak apa-apa Nabi Isa itu ya putra Tuhan. Mari bantah. Allah bantah gimana? Inna masala Isa indallahi kamathali Adam. Nabi Isa itu kayak Nabi Adam aja. Kalau Nabi Isa disembah gara-gara nggak punya bapak, kenapa Nabi Adam kagak disembah? Nabi Adam nggak cuma nggak punya bapak, juga nggak punya ibu. Siapa ibunya Nabi Adam? Siapa bapaknya Nabi Adam? Kagak ada. Jadi kalau kita sembah nih Nabi Isa, kenapa? Hebat dia, manusia nggak punya bapak, maka bapaknya adalah Tuhan, misalnya gitu ya, misalnya. Nah, itu yang disampaikan di syubhat tersebut dan ada kalangan Nasrani yang menggunakan narasi tersebut. Maka Allah bantah, ya Nabi Isa dengan Nabi Adam sama aja. Nabi Adam alaihissalam bahkan nggak punya ibu sekaligus, nggak punya bapak. Kenapa nggak disembah juga? Nah, jadi ada syubhat-syubhat. Ini untuk menjaga keteguhan agama. Ada perintah berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ya. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh. Itu ayat 101. Bagaimana kalian akan kafir sementara terus dibacakan kepada kalian ayat-ayat Allah dan di sisi kalian ada Rasulullah. Ini jadi resep. Gimana biar nggak murtad? Gimana biar kita teguh? Apalagi zaman sekarang. Supaya ada pertanyaan, Ustaz, gimana menjaga anak saya biar nggak murtad? Waktu saya ke Amerika 4 tahun lalu juga gitu. Saya diminta ceramah tentang bagaimana mencegah orang murtad. Karena itu juga sebuah hal yang kita khawatirkan dan kadang terjadi tengah komunitas kaum muslimin, terutama di negara barat. Nggak terkecuali juga Indonesia juga. Ya, ada mungkin videonya bisa dicari di internet. Video saya ceramah soal itu. Intinya adalah salah satunya terus pengajian Quran dan Sunnah. Nah, anak-anak muda ini mesti dengar Quran dan Sunnah itu menjawab semua problem hidup. Bisa digali jawabannya dari Quran dan Sunnah. Eksplisit ataupun implisit. Dan Quran dan Sunnah tidak mengandung versi seperti yang disangkakan sebagian orang. Quran ini salah, hadis ini keliru, enggak. Kaji yang benar. Nah, itu yang penting. Makanya Allah bilang wa kaifa takfurun? Bagaimana bisa kalian kafir? Wa antum tutla alaikum ayatullah, sementara ayat Allah terus dibacakan kepada kalian. Wa fikum rasul, dan di sisi kalian ada rasul. Hari ini Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Tetapi kalau kita terus menjaga sunnah beliau, mengkaji hadis-hadis beliau di masjid-masjid kita, maka seolah-olah wa fikum rasul. Nabi tetap bersama kita. Ada perintah bersatu, wa tasimu bihablillah jami'an, agar teguh. Karena ada beberapa orang yang murtad itu bukan gara-gara nggak suka Islam, tapi nggak suka Muslim. Ada yang gitu. Nah, ya, dia nggak suka bapaknya, nggak suka ibunya, jahat. Bapak ibunya Muslim, Muslimah yang taat gitu ya, cuma jahat gitu atau toksik kalau istilahnya muda sekarang. Maka ada anak-anak yang murtad gara-gara gitu. Bapak saya Muslim yang taat tapi begitu kelakuannya, berarti bukan agama yang benar. Nah, repot. Berarti mereka bukan bermasalah dengan Islam, tapi bermasalah dengan Muslim. Nah kalau Muslim hanya cekcok, kadang-kadang gitu ya, nih orang Islam katanya agama bener, sama orang Islam saling musuh-musuhan, oh gitu kan. Nah itu kan bikin goyah juga non Muslim, bahkan bikin orang ragu, non Muslim ragu masuk Islam. Aduh, saya masuk Islam, nah cekcok juga nih, bikin goyah juga sama orang Islam. Nah, disuruh bersatu. Amar nahi mungkar, perintah untuk amar nahi mungkar, karena bisa aja mungkaran orang Islam membuat goyah sebagian Muslim yang lain. Ada 104 ya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Larangan berpecah belah, jangan pecah belah. Doa mohon keteguhan hati di awal Ali Imran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan engkau palingkan hati kami setelah kau beri hidayah. Minta keteguhan. Dan di akhir ayat terakhir surat ini ada perintah senantiasa bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru warabitu wattaqullaha. Sabar dan senantiasa bersabar. So isbiru wa sabiru.
Surat ini memberi pesan berpegang teguh dengan berbagai pedoman di surat sebelumnya. Hubungan dengan surat sebelumnya apa? Surat Al-Baqarah bicara pedoman hidup jadi khalifah di bumi. Ali Imran bilang pegang teguh tuh pedoman yang tadi. Hubungan. Nama Ali Imran diambil dari penyebutan Ala Imran di ayat 33. Ali Imran artinya keluarga Imran. Keluarga Imran. Ya. Kalau di Imran anggotanya siapa aja? Pertama Imran. Kalau di Injil kadang namanya Amram. Disebut namanya Amram ya. Imran. Orang barat nyebutnya Amram. Imran. Istri beliau namanya Hannah. Kalau ada kita dengar orang barat namanya Hannah gitu ya. Hannah itu memang ada di Injil, ada di Bible. Istrinya Imran, Hannah. Jadi kalau ada orang Islam namanya Hannah juga nggak masalah, karena itu nama perempuan solehah yang perkataannya ada di Quran. Ini berkata gitu ya. Inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Dia bernazar si Hannah. Emang kenapa? Ngapain bernazar? Imran dan Hannah udah lama menikah. Hannah 44 tahun, Imran 66 tahun. Belum punya anak. Waduh, khawatir. Maka Hannah kemudian bernazar, ya Allah kalau nanti punya anak, maka anak saya akan saya jadiin marbot Masjidil Aqsa, Masjid Baitul Maqdis. Baitul Maqdis sudah ada waktu itu, karena dibangun oleh Nabi Sulaiman. Lepas namanya masjid, sinagog, ataupun kuil, tempel, whatever, tapi tempat ibadah gitu ya. Dalam pandangan Islam disebutnya Baitul Maqdis atau Al-Masjid Al-Aqsa. Ternyata yang lahir apa? Hubungan. Nazarnya kan tadi minta jadi apa? Marbot. Muharraro. Tapi yang namanya yang nazar ya udah. Kayak dia bilang, walaisa dzakaru kal unsa. Tapi ya Allah sebenarnya laki-laki nggak sama kayak perempuan. Ini mungkin kalau perempuan, kalau laki-laki bisa benerin apa? Lampu di atas loteng gitu ya, kira-kira gitu. Kalau perempuan mungkin nggak semampu itu secara fisik. Ada perbedaan. Lampu wanita dan perempuan pada asalnya sama hak dan kewajibannya, tapi ada beberapa yang berbeda. Perbedaan tersebut salah satu faktornya perbedaan psikis dan fisik. Itu diakui, jadi nggak boleh ekstrim bilang semuanya sama atau ekstrim semuanya beda. Ada juga kebanyakannya sama, ada beberapa yang beda dikit. Ternyata dilahirkan anak Maryam. Karena lihat Imron dan Hana udah punya anak, udah tua punya anak, Maryam, dan Maryam diasuh sama siapa? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria dipilih oleh Allah mengasuh Maryam. Peristiwa pemilihannya dicari di surat Al-Imran, ada ceritanya ya. Dia lempar apa? Pulpen ke sungai gitu ya. Cari tuh ada ayatnya. Nah, Nabi Zakaria tiap kali nengokin Maryam, Maryam masih kecil, masih remaja lah. Wajada indaha rizqo. Maryam kok selalu ada makanan di dekat dia. Dan makanan itu aneh, yang bukan musimnya. Misalnya bukan musim mangga, ada mangga. Bukan musim durian, ada durian. Zaman dulu belum ada kulkas. Jadi kalau bukan musimnya itu aneh. Ya, kalau sekarang kan bisa aja mangganya disimpan pakai kulkas, durian disimpan apalah pakai mekanisme tertentu. Zaman dulu enggak. Ini bingung. Mana bisa nih? Kata Maryam, qalat huwa min indillah, ini dari Allah. Karomah. Maryam bukan nabi, tapi Maryam wali Allah salehah ya. Nah, diberikan karomah ada makanan sedikit. Maka Zakaria hunalika da'a Zakaria, Zakaria terinspirasi. Ah ya udah, kalau Maryam aja dilahirin bapak ibunya udah tua, dan si Maryam juga bukan musimnya buah ini, dia dapat buah itu, maka saya juga bisa dong. Meski udah tua, udah bukan musimnya lagi, saya punya anak. Saya mau punya anak juga. Zakaria 99 tahun waktu itu umur beliau. Istri beliau namanya siapa? Elizabeth. Umurnya 88 tahun tuh, 99 sama 88. Waduh, nggak punya anak, udah lama nikah, puluhan tahun. Doalah Nabi Zakaria. Dikaruniai siapa? Nabi Yahya. Kemudian Maryam alaihissalam juga di surat Al-Imran diceritain juga hamil tanpa suami ya. Tapi dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bukan perbuatan terlarang, dan melahirkan di usia 17 tahun. Maryam lahir, dan Maryam alaihissalam menurut pendapat mayoritas ahli tafsir itu hamil dan melahirkannya dalam sehari aja. Jadi enggak 9 bulan.
Ya. Makanya orang aneh, kok tiba-tiba punya anak? Karena mereka nggak ngelihat waktu hamilnya. Jadi baru protes pas lagi udah punya anak. Kalau hamil lama 9 bulan, udah diprotes dari pas hamil. Ente hamil dari siapa nih? Nah, gitu. Tapi enggak, diprotesnya pas punya anak. Kan sulit menyembunyikan hamil 9 tahun. Walhal Maryam adalah marbot di Masjidil Aqsa. Baitul Maqdis, semua orang lihat ketemu beliau. Ibaratnya kalau lagi kebaktian, lagi ada ibadah gitu ya. Maka yang ngatur-ngatur yang mungkin mau apa ya ceramah atau bukan ceramah ya, sejenisnya lah menyediakan apa itu Maryam. Ini nggak mungkin 9 bulan hamil nggak ada yang notice, nggak ada yang nyadari. Jadi memang lebih kuat pendapat yang dibawakan para ulama, mayoritasnya ada riwayat asar bahwa kehamilannya cuma sehari, pagi-pagi udah lahir langsung siang. Waktu itu usia Maryam berapa? 17 tahun. Makanya Nabi Isa dan Nabi Yahya, yang lebih tua Nabi Yahya, tapi selisihnya nggak terlalu jauh. Makanya mereka berdakwahnya bareng-bareng, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Orang Barat bilangnya Nabi Isa itu Yesus, Nabi Yahya dibilangnya John, John the Baptist, Nabi Yahya. Makanya di saat Nabi Mi'raj ketemu Nabi Yahya dan Nabi Isa di langit ke berapa? Langit kedua, sama barengan. Kata Nabi Faida huma benakholah, ternyata mereka sepupuan. Yang benar sepupuan. Dari jalur keluarga Imran. Nah, nama keluarga Imran jadi nama surat. Ada hubungannya dengan tema suratnya, menjaga keteguhan beragama. Oh ya ada. Karena keluarga Imran yang anggotanya adalah seperti ini, mereka adalah teladan-teladan kita dalam menjaga keteguhan beragama. Dan nanti cerita-cerita di surat Al Imran juga banyak. Lanjut, An-Nisa. Surat nomor 4. Tema besar surat An-Nisa adalah perintah bersatu padu dalam Islam berbingkaikan kasih sayang. Itu aja. Karena di dalam surat ini banyak ajakan untuk bersatu, untuk menjaga keutuhan keluarga. Kata nisa sendiri yang artinya para wanita, jamak ya, para wanita. Kalau wanita aja imro'ah. Kalau banyak jadi nisa. Itu disebutkan di ayat 1. Ya Allah Subhanahu wa taala firmankan di situ misalnya. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Itu nisa di situ ayat pertama. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Itu ada hubungan kekeluargaan, persatuan hubungan kekeluargaan. Nama surat ini, An-Nisa, hubungannya dengan tema besarnya adalah bahwa Allah, di antara cara Allah menyatu padukan manusia adalah dengan menyatu padukan pria dan wanita dalam bingkai keluarga, dalam bingkai kasih sayang. Itu di antara caranya. Makanya pernikahan itu sebenarnya mempererat bangsa kita. Dan makin dikit pernikahan, makin banyak kumpul kebo, kohabitasi, bangsa kita makin tercerai-berai. Gak usah bicara bangsa, keluarga aja deh, grup WhatsApp keluarga besar kita. Kalau tahu ada yang kumpul kebo, kan jadi gimana itu? Aduh, kalau Lebaran gimana? Gimana rasanya Lebaran yang datang sama kita bukan suami istri, yang datang kepada kita pasangan kumpul kebo? Gimana? Itu gimana mudiknya tuh? Belum lagi kumpul kebo ini biasanya rata-rata nggak punya anak. Kalau punya anak juga, anaknya adopsi atau apalah cerita lain, atau anak tapi tidak tersambung secara nasab. Belum lagi dosanya itu, dosa itu mengandung masalah psikologis. Penelitian di Amerika nunjukin tuh bahwasanya pasangan kumpul kebo itu lebih besar pertikaian daripada pasangan suami istri. Iyalah. Suami istri itu kalau berantem untuk pisah tuh susah, ya enggak? Ya, susah dia. Kumpul kebo nggak usah berantem ya. Damai-damai pisah juga bisa. Gitu, masuk berantem, nggak usah ada masalah. Sayang, kenapa kamu meninggalkan aku? Ya udah emang mau ninggalin aja. Kumpul-kumpul bisa kayak gitu. Itu sering bertanya-tanya gimana suami bisa terus bersama istri meskipun istri udah keriput. Bayangin kalau kumpul-kumpul kayak gitu nggak? Terus bersama tuh pasangannya meskipun keriput.
Nggak kebayang. Gampangnya dia kalau memang selama ini hidup dengan keharaman kumpul-kumpul, gampangnya dia tinggal ganti cari sugar baby yang baru, yang lebih muda, lebih cantik, gak keriput. Itu banyak hal-hal kenyataan buktikan itu. Jadi pernikahan itu mempererat. Bahkan kita tahu lah, ya ada paguyuban keluarga ini, keluarga itu. Apa yang menghubungkan mereka tuh? Apa yang menghubungkan? Kalau bukan pernikahan. Yang menghubungkan Siregar, apalagi, apalagi, ya pokoknya marga-marga tuh, macam-macam tuh di Batak, atau marga-marga di mana lagi, di Sumatera Barat, atau marga-marga di suku-suku lain. Apa yang menghubungkan? Pernikahan. Bahkan terhubung suku dan suku di Indonesia terhubung satu sama lain dengan pernikahan. Zaman dulu itu cara orang menghubungkan kerajaan dengan kerajaan dengan apa caranya? Menghubungkan. Dia mau mempererat hubungan kerajaan ini dengan kerajaan itu. Dia besanan, gitu ya. Intinya, makanya di surat An-Nisa Allah menunjukkan bahwa cara memperkuat persatuan. Yang mana persatuan tadi kan diperintahkan di surat sebelumnya, ya kan? Surat sebelumnya Ali Imran, wa'tasimu bihablillah. Ada ayat lagi, wala tafarraqu. Terus banyak tuh. Berpegang teguh agama, bersatu padu, jangan bercerai-berai. Nah, itu maka dikasih tahu di surat berikutnya. Surat An-Nisa, caranya diantara yang paling dahsyat adalah dengan hubungan keluarga. Juga bahwa berpegang teguh dengan agama itu tidak bertolak belakang dengan persatuan dan kasih sayang. Nah, hanya Allah firmankan di surat An-Nisa nih tentang taat Allah, taat Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in jadi taat Allah, taat Rasul tidak bertentangan dengan persatuan dan kasih sayang. Karena ketika berbeda pendapat, ada yang menyatukan, itu Quran dan Sunnah. Allah. Al-Maidah. Surat Al-Maidah, Maidah sendiri artinya hidangan. Secara bahasa Arab, Maidah arti dasarnya malah bukan hidangan sebenarnya, tapi mejanya. Meja untuk menghidangkan makanan. Tapi kemudian secara kias, secara majas ya, maka secara kiasan berlaku pula istilah Maidah untuk makanannya yang dihidangkan. Jadilah Maidah terjemahnya hidangan. Kenapa disebut surat Al-Maidah? Karena ada penyebutan kata Maidah di kisah, nama kisahnya Ashabul Maidah. Silahkan buka surat Al-Maidah ayat 112. Kisah namanya apa kisahnya? Ashabul Maidah. Di Quran gak cuma ada Ashabul Kahfi, ya, tapi juga ada Ashabul Maidah. Ada beberapa ashabul di Quran. Maksudnya Ashabul Maidah. Gimana ceritanya itu? Ceritanya adalah ada sekelompok Bani Israil. Maksud diantaranya adalah murid-murid dekatnya Nabi Isa alaihissalam itu minta kepada Nabi Isa, tolong dong turunin kepada kita makanan dari langit. Hal yastati'u rabbuka an yunazzila 'alaina ma'idatan minas sama. Gitu mereka bilang Nabi Isa. Bisa nggak Nabi Isa Allah turunin makanan dari langit? Kata Nabi Isa, janganlah, masa minta yang aneh-aneh kayak gitu. Qala taqullaha in kuntum mu'minin. Kata mereka, enggak. Kalau kita minta nih, kita bukan apa-apa. Tapi biar kita makin beriman. Ya. Karena kalau turun makan dari langit, itu kita akan makin dahsyat keimanannya. Qalu nuridu an na'kula minha. Kita juga mau makan, dapat berkah dari makanan dari langit. Wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqatana wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Juga biar jadi mujizat buat engkau wahai Nabi Isa. Wah, Nabi Isa dibilang kayak gitu, Nabi Isa doa deh, ya Allah. Oke deh, saya doa minta turun makanan dari langit. Baru Nabi Isa doa. Berdoanya Rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, turunin makanan dari langit. Maka kata Allah, aku akan turunin. Tapi
فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. Aku turunin, kata Allah, tapi siapa yang habis itu ingkar, maka aku azab dengan azab yang nggak pernah aku azab seorang pun dari alam semesta dengan azab tersebut. Pas diturunin makanannya, ternyata ada yang mengingkari. Nah, yang mengingkari ini kemudian sama Allah dikutuk. Jadi apa? Mohon maaf, jadi babi. Jadi babi. Jadi kan di Quran di surat Al-Maidah, surat Al-Maidah di surat yang kita bahas itu ada tentang bahwasanya Bani Israel ada yang jadi kera, ada yang jadi babi. Nah, yang jadi kera kita tahu kunu kirodatan khosin di surat Al-Baqarah. Nanti juga di surat Al-A'raf juga disebutin. Itu ashabus sabat. Yang jadi babi ashabul maidah. Jadi dicatat ya. Yang jadi babi ashabul maidah. Yang jadi kera ashabus sabat. Ashabus sabat nanti ceritanya saya ceritain di surat Al-A'raf. Gitu. Nah, tema besar surat Al-Maidah sendiri apa sih? Kalau kita baca surat Al-Maidah dari awal sampai akhir, maka akan berputar maksud surat ini di pembahasan perintah menepati perjanjian. Allah firmankan di awal surat ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, penuhilah janji-janji. Masuk janji kepada Allah, aturan Allah juga. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum. Dan seterusnya. Makanya di surat Al-Maidah ada pembahasan ya. Banyak sekali hal-hal yang harus kita jaga. Seolah-olah itu ada janji kita kepada Allah yang harus kita tepati. Istilahnya ada ad-daruriyatul khams, 5 hal dalam maqasid syariah. Semua ajaran Islam menjaga 5 hal ini. Yaitu pertama apa? Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga kehormatan atau nasab, menjaga akal dan menjaga harta. Ini 5 ini terkenal ya. 5 ini. Istilahnya ad-daruriyatul khams, 5 hal primer. Jadi dalam Islam, 5 hal primer itu. Hal primer itu bukan cuma sandang, pangan, papan. Tapi bahkan nomor 1 agama. Yang menurut orang Islam, lebih primer agama daripada sandang, pangan, papan. Makanya mendingan kita mati daripada nggak beragama. Ini nggak makan. Ustaz, tapi bukannya kalau kita dipaksa murtad, ya kalau nggak kita dibunuh, kita boleh mau secara lisan berkata, ya kan secara lisan aja, hatinya tetap. Gua kalau kita terdesak, gak ada makanan halal, cuma ada makanan haram, kita makan makanan haram untuk menjaga nyawa kita. Ya, betul, betul. Tapi itu kita lakukan dengan dasar agama. Agama ada di ayat 54 di surat Al-Maidah, ada jiwa ada di ayat 32, kehormatan dan nasab ayat 5, zina ya, jenisnya, menjaga akal ada di ayat 90 tentang khomer, dan harta, menjaga harta. Gitu dia. Itu hubungan. Dan dengan surat sebelumnya An-Nisa adalah bahwa semua janji yang di surat Al-Maidah harus ditepati. Maka Allah mengingatkan bahwa janji dalam pernikahan, janji suami istri, janji suami untuk menjaga istrinya di surat An-Nisa itu sangat penting untuk juga ditepati. Makanya terkenal ungkapan di dalam Al-Quran ada istilahnya mitsaqan ghalidha, perjanjian yang sangat dahsyat. Dan itu di dalam Al-Quran cuma disebutkan satu tentang tauhid di surat Al-A'raf dan satu lagi tentang pernikahan di surat An-Nisa. Ya, makanya jangan pernah remehkan pengkhianatan dalam pernikahan. Itu dosanya besar. Hanya hukuman orang berzina pada udah nikah, ya apa hukumannya? Rajam, ngeri. Lebih ngeri daripada kisos. Kisos tuh udah ditembak atau dipakai pedang, selesai. Rajam tuh ditimpukan pakai batu. Batunya seukuran ini nih. Seukuran apa nih namanya? Apa nih? Misro ya. Nah, apa combro ya, combro. Seukuran combro. Bayangin, lama berarti meninggalnya. Mungkin 2 jam ditempukin atau 1 jam atau setengah jam lah paling cepat. Nah, ini nggak main-main.
Ini jangan, zaman sekarang kadang orang gampangin ya cuma lagi dengan HP ya bisa mudah selingkuh punya simpan, jangan. Itu di Quran perjanjian yang berat nih sakon wali itu dua, satu tentang tauhid ya, satu lagi tentang pernikahan. Sebagaimana tauhid nggak main-main, juga pernikahan nggak main. Itu juga jadi posisi Al-Maidah setelah An-Nisa begitu korelasinya. Allah alam. Al-An'am, tema besar Al-An'am pembuktian tauhid. Karena di dalam surat Al-An'am ini banyak sekali pembahasan tentang tauhid dan dalil-dalilnya, bukti-buktinya. Bukti Nabi benar, bukti akhirat nanti ada, dan sebagainya. Makanya ditutup surat ini dengan Allah berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Penutup surat Al-An'am di antara ayat-ayat terakhirnya adalah ayat yang baru saya baca. Juga ayat lebih terakhir lagi, qul aghairallahi abghi rabba. Apakah selain Allah aku cari Tuhan lagi? Jadi memang tentang tauhid. Dan sepanjang surat isi tauhid. Tapi nama suratnya Al-An'am. Kenapa nggak tauhid Ustaz? Kan tadi saya bilang dia yang paling unik dari surat ini. Paling unik dari surat ini pembahasan tentang hewan ternak, An'am. Dan disebutkan di ayat 136 misalnya. Wa minal an'ami hamulatan wa farusha. Kalau itu di ayat 136. Hubungannya apa nama surat dengan tauhid? Hewan ternak hubungannya tauhid. Di antaranya kalau kita baca surat ini ayat 136, ayat 142 sampai 146 kita akan tahu bahwa penyimpangan tauhid banyak terjadi dalam hal-hal berkaitan dengan hewan ternak. Banyak penyimpangan tauhidnya. Misalnya apa? Beribadah kurban dipersembahkan untuk selain Allah, untuk penyimpangan tauhid terkait hewan ternak. Yang 136 mereka mempersembahkan ini hewan ternaknya untuk berhala. Kalau zaman sekarang mungkin untuk penjaga gunung tertentu, penjaga laut tertentu, supaya pembangunan gedung ini lancar, sembelih hewan dipersembahkan untuk jin, ya dalam konteks ibadah. Terus kepala hewannya diapain? Ditanam. Nah, itu banyak penyimpangan yang tahu terkait dengan berhala. Nauzubillah min dzalik. Juga mengeramatkan hewan ternak tertentu. Hewan ini terkeramat. Hewan ini simbol Tuhan. Hewan ini kita menyembah hewan ini. Bahkan di surat Al-Baqarah yang belum lama kita lewati itu menyembah hewan ternak, ya nggak? Menyembah sapi. Sapi dari emas dibikin itu kan hewan ternak sapi. Banyak. Dan sepanjang sejarah manusia begitu. Pola kemusyrikan itu mirip. Itu ada penelitian bagus ya. Yang dilakukan salah satu dosen di Princeton University. Dengan saya itu bahas tentang musyrik di mana-mana tempat seluruh dunia sepanjang sejarah polanya mirip. Mirip ya. Ada unsur apanya? Nyembeli untuk dewa, untuk berhala, ada unsur. Ada unsur ini, unsur itu. Bahkan cara membangun tempat ibadah itu pun mirip. Kayak piramid itu ditemukan di banyak tempat. Pola yang mirip piramid, mirip candi, mirip. Begitu polanya mirip. Dan itu cocok dengan hadis Nabi. Hadis qudsi ya. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, "Khalaqtu ibadi hunafa fajtalathum asyayatin." Aku ciptakan hamba-hambaku lurus di atas tauhid, kemudian mereka diselewengkan setan. Jadi karena setan yang satu tim, bosnya sama-sama iblis, maka wujud kemusyrikan di mana-mana tempat juga sama. Ada penelitian lagi juga, ya dilakukan di Amerika juga. Itu bahwa nama-nama berhala hampir semuanya nama leluhur. Nama berhala, nama-nama leluhur. Kita ingat kan di surat Nuh, nanti kita bahas insyaallah di pertemuan terakhir. Nama-nama 5 berhala kaum Nabi Nuh semuanya 5-5-nya nama leluhur. Allah. Dan surat Al-An'am punya keistimewaan, dia diturunkan satu malam aja. Satu paket. Rata-rata surat di Quran turunnya nyicil.
kecuali 11 surat. Yang paling panjang Al-An'am, turun satu malam. Dahsyat. Nabi SAW ngapalin 165 ayat. 10 surat lagi yang turun langsung satu surat, tidak nyicil, adalah Al-Fatihah, Al-An'am, ini udah ya, As-Saff, Al-Mursalat, Al-Bayyinah, Al-Kautsar, An-Nasr, Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq. 10 surat lagi. Saya sebutin saya lupa di halaman berapa saya sebutin soal itu. Nomor 7 Al-A'raf. Al-A'raf artinya tempat tinggi, tempat-tempat tinggi. Dia jamak semua. Disebut A'raf karena nama surat di sini atau ada kata Al-A'raf atau kata A'raf di ayat 46. Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Di atas A'raf ada orang-orang. Orang-orang disebut Ashabul A'raf. Nah, jadi ada banyak ashabul di Quran ya. Tadi kita ada kenalan Ashabul Maidah, Ashabul Sabat, Ashabul Kahfi. Ada Ashabul A'raf. Siapa mereka? Kata murid-murid Ibnu Abbas, misalnya Imam Mujahid, Ashabul A'raf, mereka yang timbangan kebaikan dan keburukannya sama. Nyesel banget, sedih. Sedih nggak sih jadi orang yang gila? Antara sedih dan merasa beruntung ya. Sedih kan, dikit gitu, kebaikan lebih. Tapi merasa beruntung juga, alhamdulillah. Keburukannya nggak lebih. Makanya kita zaman sekarang nih, jangan ngeremehin amalan sunnah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian. Kalau kita ngeremehin ibadah sunnah, bayangkan diri kita jadi ashabul a'raf. Nah, misalnya kita, malas cuma sholat ba'diyah isya doang, cuma kecil. Bayangin bapak nih jadi ashabul a'raf, pasti nyesel tuh. Coba waktu itu saya sholat ba'diyah isya. Ya nggak? Ini sekarang masih bulan Syawal. Sekarang tanggal 20 Syawal. 10 hari lagi selesai buat Syawal kira-kira. Buat yang belum buat Syawal, yuk segera. Nanti jangan-jangan di akhirat kita nyesel lihat catatan amal kita. Syukur-syukur jadi ashabul a'raf. Bayangin kalau kita jadi orang yang dosanya 5.000, pahalanya 4.999. Aduh, khofat mawazinuh nih. Lebih berat timbangan keburukan. Karena kita nyesel. Coba puasa Syawal tuh. Tembus nih, lebih berat kebaikan. Sayang nggak puasa. Gitu ya. Ya, jangan sampai nyesel. Nah, jadi Al-A'raf itu nomor tempat orang yang sama timbangan baik buruknya. Adanya di mana? Antara surga neraka. Kita lihat cerita di juga di ayat 46 dan sekitarnya itu ada cerita begitu. Mereka di antara surga neraka. Wa bainahuma hijabun wa 'alal a'rafi rijal. Pertanyaannya, apa hubungan nama Al-A'raf dengan tema besar suratnya? Tema besar suratnya kalau kita lihat Al-A'raf dari awal sampai akhir itu komparasi, perbandingan tauhid dan kesyirikan. Tauhid dan kesyirikan itu dihadap-hadapkan sama Allah. Sepanjang surat, maka ada kisah Nabi Adam dan iblis, ada kisah Nabi Hud dan kaumnya, Nabi Nuh dan kaumnya, Nabi Musa dan Firaun, Bal'am, Ashabus Sabat. Ashabus Sabat itu ceritanya begini. Itu di zaman Nabi Daud alaihissalam, diperkirakan oleh kebanyakan ahli tafsir dan sejarah Islam, di zaman Nabi Daud alaihissalam, di tepian sungai, ya, maafkan sungai, laut, di tepian laut Mediterania, laut tengah, antara Eropa, Asia dan Afrika itu kan ada laut ya, laut tengah, laut Mediterania. Itu ada orang-orang yang mereka sebenarnya dapat larangan hari Sabat, hari Sabtu. Tidak boleh apa di hari Sabtu? Tidak boleh bekerja. Makanya orang Islam itu bersyukur, alhamdulillah. Hari Jumat kita nggak dilarang bekerja. Iya nggak? Bahkan di Quran, ayatnya kan gitu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'. Kalau udah dipanggil azan, tinggalin jual beli. Berarti tadi pagi ngapain? Kerja. Terus udah selesai sholat, fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Selesai sholat, kerja lagi. Ini nggak dilarang kerja di hari Jumat. Cuma disuruh sholat Jumat doang, juga laki-laki doang. Ya, juga bentar lagi. Intinya nggak boleh kerja di hari Sabtu. Tapi nelayan-nelayan ini bingung, karena justru di hari Sabtu lah banyak ikan. Hari lain dikit ikannya. Aduh, mereka serba salah. Ya udah gini aja deh, mereka bikin akal. Mereka pasang jalaknya di hari Jumat sore,
mereka ambil jalannya di hari Ahad pagi. Sehingga ketika ada yang protes, kalian kok ngambil ikan di hari Sabtu? Karena kan memang jala itu berarti aktif di hari Sabtu ya. Nangkepin ikan tuh jalanya di hari Sabtu. Walaupun mereka sedang kebaktian, sedang ibadah. Mereka bisa ngeles. Tapi kan kita masangnya hari Jumat. Ngambilnya hari Minggu, hari Ahad. Hari Sabtu kita nggak kerja loh. Nggak bisa. Sebenarnya mereka bikin hilah yang tepat. Dia mereka dihukum kemudian jadi babi. Maaf, jadi apa? Kerak. Jadi babi itu asal Maidah. So, hubungan Al-A'raf dengan nama tempat tinggi dengan ini besar suratnya tadi bahwasanya masalah Araf itu berada di tempat yang mereka bisa membandingkan antara negerinya ahli tauhid surga dan negerinya ahli syirik which is neraka. Dan ini hubungan dengan surat sebelum bahas tauhid. Al-A'raf membandingkan tauhid dengan kemusyrikan. Al-Anfal tentang harta rampasan perang. Disebut Al-Anfal karena ada ayat pertama Allah berfirman, Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya tentang cara pembagian harta ghanimah, harta rampasan perang. Nanti di ayat 41 awal juz 10 Allah Subhanahu wa taala jelasin cara baginya, yaitu untuk ya rampasan perang seperti di ayatnya itu ya. Ayat 41 ya. Untuk Allah dan Rasulnya satu bagian. Ini ghanimah dibagi 4, dibagi 5, 4/5 buat pasukan. Dengan 1/5 buat yang jalan kaki, 3/5 buat yang naik kuda. Terus 1/5 lagi dibagi 5 Allah dan Rasulnya. Karena Rasul sudah meninggal sekarang, maka diberikan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Terus ahlul bait, para habaib, kerabat Rasul, keturunan Rasul 4%, 4% lagi anak yatim, 4% lagi orang miskin, 4% lagi ibu sabil. Bayangkan dalam Islam, ghanimah aja itu bernilai sosial untuk membantu fakir miskin dan yatim. Masya Allah. Karena ghanimah orang besar berat masih peduli dengan fakir miskin, dengan orang-orang yatim. Ya Allah. Nah, adapun tema besar surat ini dari awal sampai akhir membahas tentang konsep meraih kemenangan. Ini disebutkan lah, misalnya di ayat 15, 20, 24, 27, 29 dan seterusnya ada tentang jangan bercerai-berai, taat Allah, taat Rasul, ya bersabar, teguh, tidak boleh sombong, itu ada cara meraih kemenangan. Hubungannya dengan nama suratnya Al-Anfal, harta rampasan perang dengan kemenangan, tema besarnya adalah bahwa rampasan perang baru diperoleh kalau menang. Dan hubungan dengan surat sebelumnya adalah kalau surat sebelumnya membandingkan tauhid dan kemusyrikan, maka di surat ini Allah tunjukkan tauhid akan menang. Surat 9 surat Taubah. Taubahnya tobat. Tapi tema besarnya bukan tentang tobat aja, tapi tentang berlepas diri juga dari munafik, ahli kitab dan musyrikin. Meski pintu tobat selalu terbuka buat mereka. Waktu itu saya pernah ditanya seorang dari Malaysia, seorang pakcik dari Malaysia hadir di waktu bedah buku ini yang dulu ya tahun lalu. Kemudian pakcik ini nanya, kenapa surat Taubah judulnya Taubat, tapi diawalinya tidak dengan basmalah? Apa kira-kiranya? Dan beliau kurang puas dengan pandangan bahwa basmalah tidak disebutkan karena itu surat berisi awalnya ancaman perang. Itu benar. Itu disebutkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi dengan nama suratnya Taubah, apa hubungannya? Wah, lebih soal hasil tadabbur saya sendiri adalah bahwa karena Allah mau menunjukkan siapapun yang awalnya buruk, maka selama akhirnya adalah taubat, Allah akan terima. Siapapun yang masa awal hidupnya buruk, dalam hal ini simbolnya apa? Tidak baca basmalah. Awal yang buruk kan, tidak berbasmalah. Maka tenang aja. Selama akhirnya taubat, kan akhir surat taubat bicara tentang taubat. Atau ini akhir-akhirnya banyak kata-kata taubat ya. Ya. Laqad taballahu 'alan nabiyyi. Maka akan diterima taubatnya. Dan juga di surat ini makanya taubat tuh nggak cuma disebutkan buat orang-orang muslim. Tapi ada juga taubat untuk munafik. Ayat 74. Taubat untuk ahli kitab. Ayat 26, 27. Taubat untuk musyrikin. Ayat 5. Itu taubat terbuka. Siapa pun bisa bertobat selama masih hidup. Gitu. Maka manfaatkanlah masa hidup untuk tobat. Hubungan dengan
tema besar suratnya adalah bahwa taubat tidak mungkin terwujud kalau kita tidak berlepas diri dari dosa-dosa lama kita yang kita tobati. Terlebih lagi berlepas diri dulu dari kemusyrikan dan kemunafikan akidah. Hubungan dengan surat sebelumnya adalah kalau surat sebelumnya bicara tentang kemenangan, maka di sini tentang tobat, maka kita bilang orang Islam itu diajari ketika menang saja tobat. Misalnya di surat An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Kan itu kemenangan. Nama suratnya ya An-Nasr. An-Nasr artinya kemenangan, pertolongan. Tapi Allah suruh apa di akhirnya? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Suruh tobat. Orang Islam tuh diajari tidak pongah. Udah jaya aja tobat. Misalnya lagi, selesai sholat, apa yang kita baca habis sholat? Habis salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca apa? Astagfirullah. Masuk biru, bukan habis maksiat. Enggak. Orang Islam udah jadi tawadhu. Habis melakukan ketaatan pun tobat. Haji juga gitu, ayat haji di Al-Baqarah, ayat terkait haji ya. Itu doanya di akhir adalah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terus setelahnya wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Surat 10. Surat Yunus. Nabi Yunus alaihissalam itu nabi yang hidup ya di Nineveh. Di Nineveh zaman sekarang dibacanya Nainawa. Adanya di Irak. Ini petanya kira-kira kelihatan mudah-mudahan ya. Dan Nabi Yunus alaihissalam itu jadi nabi pertama yang namanya jadi nama surat. Jadi di Al-Quran ada beberapa nama surat yang diambil namanya dari nama surat. Salah satunya adalah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam. Dan tema besar surat atau disebut surat Yunus karena menyebutkan kisah khas Nabi Yunus di ayat 98. Walaula kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha illa qauma Yunus. Ceritanya di situ yang Allah ceritakan adalah tadinya Nabi Yunus itu mau diazab kaumnya tuh. Gara-gara kaumnya kan nggak percaya Nabi Yunus dijahatin. Nabi Yunus akhirnya sedih, kabur Nabi Yunus. Walk out ya, mungkin bahasa kita gitu. Udah cabut dah, nggak bisa dinasihatin lagi, tinggalin dah. Terus Nabi Yunus ngapain? Mau naik kapal laut. Nah, ini kapalnya di sini nih. Kira-kira nih. Kelihatan kan di situ. Ya pokoknya di daerah sini. Namanya sekarang di Teluk Persia atau Teluk Arab. Nama teluknya unik ya. Tergantung siapa yang nyebut ya. Kalau nyebut orang demen nama Persia, dia nyebut Teluk Persia. Kalau yang nyebut orang Arab, Teluk Arab. Nggak apa-apa lah. Teluk Arab, Teluk Persia. Sama tempatnya di situ juga. Intinya, Nabi Yunus baru naik kapal bentar, tiba-tiba oleng ya gara-gara ombak. Singkat cerita mereka bilang di kapal nih, ini kapal udah kepenuhan. Kalau mau tetap oleng maka mesti ngurangin satu orang penumpang. Siapa nih? Kemudian mereka ngundi. Ya udah kita undi aja biar adil. Nabi Yunus dan mereka kenalin Nabi. Masa Nabi kita korbanin? Undi lagi. Nabi Yunus lagi yang keluar namanya. Undi lagi, tetap Nabi Yunus. Kata Nabi Yunus, udah ada biar aja nggak apa-apa. Nah, Nabi Yunus loncat dimakan ikan paus. Paus ya, bukan hiu ya. Paus. Hiu kecil ya, gigit hancur badan. Tapi kalau paus kan, bisa aja badan nggak hancur, cuma di dalam mulut. Nabi Yunus di situ berdoa di kegelapan ya. Apa doanya? Nah, terkenal. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu doa Nabi Yunus saat di perut ikan paus. Singkat cerita, di tengah ternyata tuh kapal oleng itu gara-gara azab, calon azab yang akan menimpa kaumnya Nabi Yunus.
Jadi surat di ayat 98 nih Allah cerita. Itu kaumnya udah ngelihat azab dari jauh. Udah lihat dari jauh. Kita mau di azab. Mau buru-buru kaum Nabi Yunus tobat. Ya Allah, maafin kita ya Allah. Kita beriman dapat jalan Nabi Yunus. Terus Allah singkirkan, udah nggak ada lagi. Nah, itu udah azab dari jauh aja udah kerasa di laut. Ikan buas kan melepehkan Nabi Yunus di tepi pantai nih, pantai Irak ya. Iran hari ini. Wah, dilepeh, Nabi Yunus lemes. Di dekat situ ada labu. Mohon labu. Allah sebut di surat Sot ya. Dan Nabi Yunus dengan labu tersebut minum dan makan. Ini ajaibnya labu ya. Makanya alhamdulillah orang Indonesia juga menjaga tuh labu setiap buka puasa. Labu. Karena bagus dia. Minuman sekaligus makanan. Kuat Nabi Yunus disambut oleh kaumnya. Nabi Yunus kita udah maaf dan seterusnya. 100 ribuan orang. Di sini unik karena nabi-nabi lain jarang yang begitu, hampir nggak ada. Rata-rata kalau Nabi udah marah, dia azab beneran dah. Dan kalau dia lihat azab, udah datang azabnya. Tapi Nabi Yunus enggak. Kalau Nabi Yunus selamat, istimewa. Jadi di antara nabi yang happy ending adalah Nabi Yunus. Happy ending. Kalau Nabi Hud kan sad ending. Nabi Lut sad ending. Yunus happy. Ini menunjukkan kebijaksanaan Allah. Maka memang tema besar surat ini kebijaksanaan, hikmah. Maka awal suratnya bicara tentang hikmah, kebijaksanaan, dan akhir ayat terakhir juga bilang wa huwa khairul hakimin. Allah yang paling bijak. Surat Hud. Surat Hud diambil dari kisah Nabi Hud di dalamnya. Dia 50. Dan ini kisah yang unik dari Nabi Hud. Jadi Nabi Hud punya banyak cerita di Quran, tapi yang paling khas itu yang di sini. Jadi nama surat. Dan kisah atau surat Nabi Hud itu tema besar istiqomah. Jadi banyak ayat di dalam surat Nabi Hud itu tentang istiqomah. Bahkan eksplisit guru istiqomah. Ayat 112. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Istiqomah lah. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW beruban, Pak, Bu, hadirin sekalian. Gara-gara surat apa nih? Hud. Kata Nabi, sayyabatni hudunu akhwatuha. Surat Hud bikin saya ubanan. Kalau kita ubanan gara-gara apa kita? Mikirin cucu gitu ya. Ya alhamdulillah kalau mikirin cucunya, cucu saya Ustaz, pacaran mulu. Alhamdulillah lah. Mikirin cucunya yang positifnya. Ada unsur dakwah ini. Alhamdulillah. Mikirin utang, ya alhamdulillah masih utang dipikirin. Ada orang punya utang, ya dia nggak dipikirin lagi. Kan nggak dipikirin bukan cuma belum bayar ya, nggak dipikirin. Ada orang yang mikir terus tapi nggak bisa bayar. Itu masih lebih terpuji ya. Nabi ditanya dari hadis lain, Al-Baihaqi, kenapa Nabi engkau, kenapa ubanan? Emang apa di surat Hud? Kata Nabi SAW, Qauluhu ta'ala fastaqim kama umirta. Yang bikin saya ubanan adalah firman Allah, istiqomah. Jadi Nabi itu ubanan disuruh istiqomah. Karena istiqomah ini adalah apa? Hal yang berat sebenarnya Bapak Ibu hadirin sekalian. Siapa yang dari kita yang bisa terus-terusan taat? Naik, siapa? Saya bilang nggak ada. Orang Islam itu rata-rata apa? Naik, turun, naik. Tuh. Nah tapi tetap kita nggak bisa pasrah. Kita harus, itu sebuah hal yang kita hadapi dan kita lawan. Sehingga kalau turun nggak terlalu turun. Istilahnya futur ya. Futur. Kata Nabi SAW, faman kana fatratuhu ila sunnah, bahwa ila sunnah. Barang siapa yang futurnya tetap sesuai sunnah, nggak parah futurnya, maka dia Allah jaga nanti kembali ke sunnah. Dan hubungan dengan nama suratnya karena Nabi Hud adalah potret istiqomah dalam berdakwah. Baca aja kisah Nabi Hud di surat ini, ngeri. Diancam mau dibunuh, dikutuk, macam-macam. Sambat. Kemudian Nabi Yusuf, surat 12, surat Yusuf alaihissalam, tema besar surat ini motivasi bersabar. Gampang ini ditebak. Oh iya. Ya wajarlah. Karena kisah Nabi Yusuf, inti kisahnya adalah sabar. Sabar apa tuh? Ayat 15, sabar menghadapi saudara-saudara jahat.
Kita mungkin juga dalam kerjaan gitu ada teman-teman kerja yang jahat. Ya, sabar. Godaan lawan jenis, sabar. Ayat 23. Bapak-bapak, ibu-ibu juga sama. Sabar terhadap godaan lawan jenis. Tundukin pandangan, banyakin puasa sunnah, sering-sering bersama istri gitu. Agar terjaga dari godaan lawan jenis yang hari makin parah. Kita juga jaga anak-anak perempuan kita, kita suruh tutup aurat, kita awasin dia di medsos. Jangan-jangan depan kita tutup aurat, di medsos dia buka aurat. Ingetin, dinasihatin pelan-pelan. Guru-guru di sekolah juga awasin murid-murid sekolah jangan sampai pacaran. Ya. Karena sekitar 80% orang pacaran itu melakukan perbuatan mesum. Bahkan sampai ada ungkapan, belum pacaran zaman sekarang kalau belum seks. Itu ungkapan terkenal. Ngeri. Islam tuh udah jelas dari awal melarang bukan cuma zina yang dilarang tapi apa? Mendekati zina yang dilarang. Wala taqrabus. Butuh sabar. Butuh sabar. Gurunya sabar, siswa-siswinya juga sabar. Sabar dari tuduhan, sabar dari godaan, ketergesaan, sabar dari fitnah jabatan, sabar dari membalas dendam secara semena-mena. Hubungan dengan surat sebelumnya itu bicara istiqomah. Nah, kita bilang istiqomah itu butuh apa? Sabar. Ar-ra'd, guntur, atau mungkin kita bilang petir, ra'd, jegler, atau guntur, ar-ra'd. Makanya di surat ini disebut kata ar-ra'd. Oh, saya lupa tulis ya. Di ayat yang ke berapa tuh? 15 atau 13 ya. Wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ayat 13. Surat ar-ra'd ya. Dan hubungannya nama surat dengan tema besar surat kan tema besar suratnya berubah. Jadi surat ini banyak tentang perubahan-perubahan. Nanti insya Allah saya selesai. Ya. Berapa? 5 menit lagi. Karena ada banyak perubahan-perubahan. Ya. Bahkan ayat terkenal innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim itu di surat Ar-Ra'd. Hubungannya adalah kita kalau dengar guntur, jegleger, maka kita berekspektasi akan terjadi perubahan cuaca. Hubungannya dengan surat sebelumnya nyuruh sabar. Kenapa? Kalau kita mau perubahan, kita butuh sabar. Mau berubah menjadi yang lebih baik, butuh sabar. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam surat ke-14, tema besarnya jelas dakwah. Jadi dakwah Nabi itu jelas apa gagasannya, terang, jelas bukti argumennya, dan to the point tanpa mengabaikan fikih dakwah. Itulah teladan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sendiri di surat ini ada cerita beliau tuh minta doa minta anak. Nabi Ibrahim udah tua 86 tahun baru punya anak Ismail. Umur Nabi Ibrahim waktu punya anak Ismail itu 86 tahun. Istri beliau Hajar 35 tahun. Kemudian Nabi Ibrahim umur 100 tahun punya anak lagi namanya Ishak. Istri beliau Sarah 90 tahun. Ya. Hubungan nama surat dengan tema besarnya, bahwa Nabi Ibrahim teladan dalam dakwah yang jelas gagasannya, terang buktinya, to the point, tidak mengabaikan fikih dakwah. Maka beliau diskusi dengan bapak beliau yang membuat patung berhala, beliau berdebat dengan Namrud, beliau dibakar di api, beliau diusir, beliau teladan dalam berdakwah. Surat sebelumnya bicara tentang perubahan menjadi yang lebih baik. Maka kita bilang kalau mau berubah pasti meneladani Nabi Ibrahim. Surat 15, surat Al-Hijr. Hijr artinya bukit batu. Bukit batu. Atau Hijr juga istilah atau nama tempat tinggalnya kaum Samud nih di peta yang saya bawa ini itu Hijr hari ini di utara Arab Saudi. Masih ada beberapa batu-batu yang tersisa. Memang orang Samud tuh bikin batu jadi rumah di gunung. Tema besar surat ini tuh penjagaan Allah terhadap hamba. Penjagaan Allah. Makanya di surat ini ada ayat-ayat tentang penjagaan. Misalnya ayat 42. Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan. Iblis, kamu nggak bisa berkuasa atas hambaku. Ayat 95. Allah menjaga Nabi. Inna kafainakal mustahziin. Kami cukupkan menjaga dari orang-orang yang mencela. Dan di surat ini juga ayat terkenal inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, penjagaan Al-Qur'an. Hubungan dengan Al-Hijr tadi kan bukit batu. Jadi bukit batu yang menjadi rumah bagi orang-orang Samud itu memberikan perlindungan buat mereka, nyaman, aman, adem tinggal di sini, kokoh. Gitu.
Surat 16, surat An-Nahl. An-Nahl artinya lebah. Tema besar suratnya melimpahnya nikmat Allah, karena di surat ini banyak penyebutan tentang nikmat Allah. Salah satunya ayat terkenal, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Itu di sini. Dan banyak ayat lain hubungan dengan nama surat Nahl, lebah. Kenapa? Karena Allah sebutin di surat ini, lebah ini kecil tapi dapat nikmat banyak, dan dia menjadi sebab nikmat yang banyak juga, madu dan seterusnya. Maka apalagi nikmat-nikmat Allah yang lain. Surat ini menyebutkan bahwa berdakwah meneladani Ibrahim adalah nikmat besar. Al-Isra mungkin ini terakhir ya. Nanti kita nggak sampai 20 surat apa 17 dulu. Insyaallah besok sisanya dan seterusnya sampai besok perkiraan saya mestinya kita sudah sampai di pertemuan besok tuh surat yang ke-60 atau 50-an. Al-Isra surat ke-17. Isra sendiri artinya perjalanan malam-malam. Kalau malam-malam jalan-jalan bawa bapak, misalnya mau mudik, berangkatnya jam 10 malam, berarti melakukan Isra. Isra. Itu perjalanan jauh malam-malam. Nah, Nabi SAW Isra-nya dari Mekah kemana? Al-Quds. Mudah-mudahan Allah bantu saudara kita di sana ya. Tuh petanya saya kasih gambar. Nah, dan orang ulama bilang kalau disebut Isra saja maka mencakup Mi'raj. Isra Mi'raj sudah, Isra aja cukup. Disebut Mi'raj aja mencakup Isra, tapi tetap di Quran surat Al-Isra disebutin Mi'raj. Di mana? Di ayat 60. 60 ada tentang Mi'raj. Tema besarnya keistimewaan dan mujizat Nabi Muhammad SAW. Itu tema besar. Hubungannya apa? Bahwa perjalanan Isra itu satu di antara sekian mujizat istimewa Nabi Muhammad SAW. Di surat ini juga disebutkan hal-hal istimewa lainnya buat Nabi SAW seperti Quran di ayat 9, 45, 82, 88 sebagai mujizat juga. Al-Maqamul Mahmud yang kita doakan setiap azan, wa ba'atsullahumma maqaman mahmuda ayat 79. Dan itu lebih dahsyat dari mujizat Nabi Musa yang jumlahnya ada 9 di ayat 100. Kalau surat sebelumnya An-Nahl bicara tentang nikmat-nikmat secara umum, maka surat 17 bicara nikmat khusus untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan besok dan juga di hari Sabtu dan Ahad mendatang. Kita sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kalau ada. Mungkin kan apa nggak waktunya? Kalau mau ada pertanyaan boleh nih, satu dua. Silakan. Iya. Sambil dirapin dulu aja. Ah, iya. Boleh untuk pertanyaan dibuka untuk satu ini ya, sesi aja. Ya. Oh yang offline yang online dipersilakan. Ya. Tadi yang disampaikan ada tema besar yang surat. Jadi kalau kita membaca juga hasil tahlil itu, ya, cuma banyak sekali tema subtema. Ya. Jadi kalau kita baca ini sebenarnya kita tidak bisa menemukan benang merah yang bisa merangkai menjadi tema besar. Gimana caranya supaya bisa? Baik. Jadi ada pertanyaan dari Pak Edi di sini. Tema besar atau banyak sub-sub tema yang dijelaskan di buku-buku tafsir tahlil. Jadi kita ini mengkaji tafsir ijmali namanya, tafsir global. Ada tafsir rinci, tafsir tahlil. Yang bisa tafsir Ibnu Katsir dan lain-lain. Yang kadang menyebutkan banyak tema. Misalnya juga tafsir Al-Munir dari Syekh Wahbal Zuhaili gitu ya. Cara menemukan benang merahnya ya direnungkan. Jadi tema-tema tadi itu dibaca, direnungin, dilihatin, mesti ada hubungannya. Nah, ini mesti ada hubungan antara tema-tema sub-sub tersebut. Dicari apa yang hubungannya gitu. Itu memang butuh pemikiran yang serius untuk bisa menyimpulkan dari semua tema-tema tadi apa yang kata Pak Edi tadi benang merahnya. Nggak apa-apa, mungkin kita untuk mikirin itu butuh waktu sebulan, nggak apa-apa. Berpahala. Setiap detik kita pakai untuk mikirin ini, itu berpahala. Itu ini maksud tadabbur, itu dia salah satunya. Kan kita tahu salah satu ibadah dalam Islam adalah apa? Tadabbur. Apa itu tadabbur? Yang mikirin begitu. Kadang-kadang kita mikirin hal-hal yang aneh-aneh yang nggak begitu penting. Mikirin ini
juara Liga Champion tahun ini siapa ya, kirim. Ada kayak gitu ada. Saya nggak bilang haram ya, cuma saya bilang Anda itu otak dipakai untuk mikirin apa? Quran, maka berpengaruh. Ya coba Pak Edi pikirin baca tafsir ini, insya Allah ketemu ya. Tapi ingat nggak selalu hasil simpulannya sama. Jadi terbuka kesimpulan yang berbeda. Tapi insya Allah nggak akan jauh berbeda selama metode. Saya pikir itu ya. Terima kasih banyak. Ketemu lagi besok. Mudah-mudahan besok jam 9 kali ya Ustaz ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup yang dibaca kita keuangan dan doa nanti soal mau mengenal Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.